rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Terakhir kita berhenti dengan ucapan beliau wa'lam anna ruha, ya, wa'lam anna ruha jami'il ibadat, dan ketahuilah bahwa ruh artinya asal, ruh artinya inti, ya, asal atau inti. Karena kita ini dianggap manusia dengan sebab ruh, bukan dengan sebab jasad. Nah, arti ruh jami'il ibadat, inti dari segala ibadat, wa ma'naha, dan hakikatnya, innama huwal hudur ma'allahi fiha. Itu dia. Hajasannya dia itu hadir bersama Allah di dalam seluruh ibadat-ibadat itu. Jadi biasakan kalian apapun bentuk ibadah, termasuk tadi kita baca maulid. Ibadat kata? Ibadat, kita bersalawat pada Rasulullah. Hadirkan hati. Pahamin makna sekalipun secara global. Ya. Hadirkan hati. Mau sholat, mau ngaji. Tuh, udah ngaji udah pikir kemana-mana. Mau ngapal, mau belajar, mau ziarah. Ya, itu hadirkan hati. Karena itu dari inti ibadat itu. Faman khalat ibadatuhu anil hudur, maka siapa khala yakhlu, artinya kosong. Farigha yafragu, kosong. Ibadah dari hadirnya hati. Siapa yang kosong ibadahnya dari hudur, dari hadirnya hati, fa ibadatuhu habaun manthur, maka ibadahnya debu yang berterbangan. Ibadahnya itu debu yang ada nilainya gak? Gak ada nilai. Debu ada nilainya gak? Mau 1000 karung debu syekhan, ada harganya. Arti apa? Ibadah kalian puluhan tahun tapi nggak hadirkan hati, percuma. Pinjemin lu pulpen. Lanjut. Tuh masih ada? Nggak nyata. Itu. Oh. Salam ya. Jamin lo yang lain. Coba deh. Fa ibadam. Fa mathalul ladzi la yahdhur ma Allah fi ibadatihi. Maka perumpamaan yang tidak hadir, ya, di dalam ibadahnya. Perumpamaan yang tidak hadir bersama Allah dalam ibadahnya, mathalul ladzi yuhdi ila malikin azim. Perumpamaan orang yang yuhdi. Apa yuhdi? Memberikan hadiah. Ya. Memberikan hadiah. Ihda. Ya. Kalau hadiah memberikan hidayah, petunjuk. Maka Allah mahdina fiman hadait. Kalau hada artinya memberikan hadiah. Sama ahda sama Maka baca kunut hati-hati tuh. Allah mahdina fiman hadait. Hadait, engkau memberikan kado. Kau berikan hadiah. Tuh kayak orang milad tuh ulang tahun. Memberikan hadiah. Ya, tapi kalau memberikan hidayat pakai ihdi, nggak panjang bacanya. Nah, perumpamaan mereka yang memberikan hadiah kepada raja yang agung,
Raja. Apa? Wasifatan maitatan. Buruan, bisa dikatakan buruan atau bisa dikatakan budak perempuan. Pelayan yang mati. Itu begitu model. Abdullah ngasih ke raja bangke atau budak pelayan yang sudah nggak ada ruhnya, udah mati. Apa yang manfaat? Nggak ada manfaat. Itu seperti itu. Jadi kita sholat, Allahu Akbar, pikirin kemana sampai salam. Itu sama hal kita memberikan dan memberikan apa tadi? Hadiah. Hadiah yang dikatakan bangke, makhluk yang tidak ada ruhnya, memberikan kepada raja. Itu begitu. Jadi zahirnya doang kelihatan nampak sholat, tapi ruhnya tidak ada. Pelayan badannya gede tapi mati. Apa manfaat? Gak ada manfaat. Badannya gede, kita ngasih ke raja, nih raja pelayan, tapi udah mati, bangki dia. Atau buruan, mau ngasih kuda, kudanya udah mati. Mau ngasih kambing, kambingnya udah. Tuh. Au sundukan fariqan, atau kotak yang kosong. Kasih kotak yang nggak ada isinya. Kotaknya bagus, kirain emas dalamnya. Pas dibuka nih tuan, saya kasih hadiah. Kotaknya bagus, gede. Ya, pakai upeti misalnya, gede misalnya. Tapi dalamnya fama ajdarahu bil uqubati. Ajdaro. Tuh, ya. Iya, ajdarahu. Iya, itu makanya cari kitab yang tidak bersyakel. Itu nanti kita belajar sirah ta'ajjub. Af'alahu au af'il bih. Ma af'alahu au af'il bih. Ma ajrarahu. Alangkah layaknya dia bil uqubah. Dengan siksaan. Wahirmanil mathubah. Dan tercegahnya dari paha. Maka Imam Hasan Basri katakan, kullu salatin la yahdur fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Kullu salatin la yahdur fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap salat yang tidak menghadirkan hati, maka sungguh siksaan lebih dipercepat buat dia. Salat doang. Salat dengan jasad, bukan dengan ruh. Salatnya dengan jasad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Terus. Tapi nggak pakai ruh. Pikirannya kemana. Ini nampan dapat yang mana ntar nih. Ya, ini ayam apa kambing. Ini pikirannya terus begitu. Setiap hari ibadah kayak begitu. Itu tadi habaan manthur, seperti debu yang terbang. Faslun wahdar ayyuhal murid. Ya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Masih sedikit soalnya. Lanjutkan. Faslun. Wahdar ayyuhal murid kullal hadar. Dan hati-hatilah, wahai seorang yang menempuh jalan Allah, setiap kehati-hatian min tarkil jumu'ah wal jamaat, dari meninggalkan sholat Jum'ah dan jamaah. Apalagi penuntut ilmu, gimana Allah berikan futuh sholatnya sendiri. Lihat, makanya banyak para aulia itu
mereka menjauhkan diri tuh dari dengar-dengar keramat ini, keramat ini, keramat itu. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau di depan beliau ngedenger, beliau didengar tuh, oh si fulan, si wali bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kata Habib Muhsin, ana cukup kemuliaan Allah berikan semenjak balik sampai saat ini nggak meninggalkan sholat berjamaah, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Begitu pula yang di Tegal, Al Habib Muhammad bin Thahir Al Haddad, nggak pernah meninggalkan sholat jamaah, nggak pernah meninggalkan qiyamul lail wala duha. Itu kemuliaan. Al istiqamah a'zam min alfi istiqamah. Tuh lebih mulia ketimbang ribuan keramat. Istiqamah, amalin ilmu, amalin ilmu, amalin ilmu. Enggak air sama kayak minyak, enggak nyatu-nyatu. Ilmu mana, amal mana. Tuh begitu. Maka disitulah tidak bakal kita dapat makom yang tinggi, melainkan kita perhatikan akarnya dulu. Pelajarin tuh ilmu-ilmu dasar. Bahasa Arabnya rapi, nahunya rapi. Jangan remehkan nahu. Jangan kita remehkan ilmu nahu. Itu pengarang kitab Simtud Duror yang kita baca, Al-Habib Ali Habsyi. Ya. Habib Ali Habsyi, beliaulah yang pertama kali menghidupkan ilmu nahu di kota Hadramut. Setiap subuh, orang lagi pada wirid, pada zikir, beliau bicara fa'il, bicara maf'ul, bicara naibul fa'il. Habis subuh, pengajian beliau nahu. Tuh lihat. Kita lihat gimana itu qasidahnya. Masya Allah, wa nuru yahdil ha'irina duya'uhu. Siapa aja yang denger qasaid Habib Ali, orang berlinang air mata, nggak tahu artinya sekalipun. Jangan kita lihat beliau tinggi sebegitu, lihat dasarnya. Dalemin. Beliau yang hidupkan ilmu nahu. Beliau punya karangan juga, abahnya Habib Muhammad punya karangannya juga tentang nahu. Beliau yang dalemin juga ilmu fikih, membuka Fathul Mu'in di Hadramut, beliau juga itu. Sampai beliau punya gosidah tentang pujian orang yang belajar ilmu fikih pada kitab Fathul Mu'in. Jadi begitu, nggak bakal dapat mereka kemuliaan melainkan dengan istiqomah yang ada pada kalian dulu. Kalian sudah dapat nih istiqomah ini nih, terus buka lagi pelajaran ayyuhal walad, buka lagi pelajaran ta'limu ta'lim, buka lagi pelajaran durusul fiqhiyah, buka lagi pelajaran nubza, buka lagi pelajaran risal jamiah, tahqiqin, amalin. Itu bakal jadi tajam, bakal jadi semuanya futuh. Sebab amal, gimana adab istinja, gimana adab kamar mandi. Ini kagak buka pintu, jepret. Mana ilmunya? Kamar mandinya kotor. Masuk kamar mandi nih pakai kaki kanan. Kan enggak. Mana adabnya pakai kaki kiri dulu, keluar ke kanan. Lihat nggak ada sendal, dibersihin. Karena mutasil bin najasa. Udah belajar tuh, pelan-pelan ilmu diamalin. Jadi dia orang besar, sekalipun belajarnya sebentar, ya belajarnya sebentar jadi orang besar. Kenapa? Dengan mengamalkan ilmu. Fa inna dzalika min adati ahli al-batalat wasimati arbabil jahalat. Maka demikian itu dari kebiasaan ahli al-batalat. Orang-orang yang pengangguran, yang nggak ada manfaat, yang nggak ada bagian manfaat pada hidupnya, nggak ada. Tuh pengangguran. Wasimat dan tanda. Adat kebiasaan, simat tanda, arbabil jahalat, pemilik kebodohan. Tinggalin sholat Jumat dan jamaah. Wahafid ala rawatib bil masyru'at qabla salati wa ba'daha. Hafid, jagalah betul-betul atas rawatib yang dianjurkan sebelum sholat dan setelah
setelahnya. Tuh. Ada namanya rawatib muakkad, ada namanya rawatib ghair muakkadah. Lihat di Zubat. Satu bait nazam, bagus banget. Satu kita udah tahu tuh. Satu itu dikatakan rawatib muakkad. Thintani qabla subhi. Thintani qabla subhi wa dhuhrin kadza wa ba'dahu wa maghribin tsumma al-isya. Thintani qabla subhi. Berarti 2 rakaat sebelum. Berarti itu rawatib muakkad. Artinya rawatib muakkad pekerjaan yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Baik ketika beliau di rumah atau ketika beliau pergian. Thintani qabla subhi wa dhuhri. Artinya 2 rakaat sebelum duhur. Sama. Thintani qabla subhi wa dhuhrin kadza wa ba'dahu 2 rakaat ba'da zuhur. Ya, 2 rakaat ba'da. Wa maghribin, itu maghribin ma'tuf kepada dhamir ha mudhaf ilaih. Wa maghribin ba'dahu wa maghribin tsumma isya. Jadi ada berapa? Ada 12. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Wa ba'dahu wa maghribin tsumma isya. Jadi berapa? 10 ya? 10. Jadi ada 10. Ya, ada 10. Waduh, udah. Berarti kalau udah makan selesai sudah makruh gitu. Lanjutin lagi ngaji. Ya, nanti kita lanjutkan. Wa wadhib ala salatil witri wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma.